Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat ya. Ketemu lagi channel Sel Bening, salam mulai rada hijau ya. Padahal semalam CPI keluar jelek langsung merah ya kan, tapi mantul balik ya. Puji Tuhan dengan good newsnya Biden ya, sama Trump yang ada kesepakatan dengan Putin, genjatan senjata itu positif ke market ya. Jadi market bounce back gitu. Termasuk Saw semalam ngeri pas ini ya, gua kena tendang tapi akhirnya gua dapat lagi. Karena saya udah pikir kalau dia saya mau ambil long gitu. Tapi nggak nyangka sebenarnya kalau saya mau dapat itu sekitar 80 pips ya TP, waktu itu saya nggak kena tendang. Saya masih pikir mungkin masih mau naik di atas 2.900 lagi, jadi nggak TP. Nggak taunya kena banting pas keluar CPI itu. Tapi karena saya yakin, saya masuk lagi, saya long lagi ya. Pas keluar CPI langsung ngedrop ke 2859. Nah di 2861 saya lihat dia mulai mau ini candlenya mulai mau naik hijau. Saya pikir ini mau, biasanya sering begitu dia buang dia ada pantulan gitu ya kan, walaupun kadang dia mau drop lagi dia pantulan dulu, nanti dia baru agak pelan-pelan drop lagi gitu. Biasa sering begitu tuh kalau market kondisi event begitu ya, volatilenya. Maka pas saya lihat mulai dia hijau, saya langsung ambil long di 2861 waktu itu. Langsung dia mantul balik hijau. Saya nggak nyangka bisa balik ke 2904 lagi dia nutup tadi pagi kan. Saya sempet ini pas dia mantul saya dapat ada 200 pip gitu, udah saya TP tuh. Saya TP sisain 30%, saya pikir ya udah ini yang kena tendang udah ambil balik, ada sedikit profit ya, saya sisain itu profit. Lihatlah, panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Nah udah saya nggak pantau, saya biarkan karena itu profit, saya nggak ini, saya pergi tidur. Nah bangun pagi saya lihat, sebelum dia tutup daily candlenya itu saya lihat udah mantul ke 2900. Perkiraan saya bener, dia sebab kemarin itu masih bisa balik ke 2900-an gitu. Makanya saya mau ngelong. Maka kemarin video kan saya bilang saya nunggu dia lebih ngedrop, karena saya mau long, perkiraan saya dia bisa mantul lagi ke 2900-an. Nah lumayan yang sisa 30%-nya belemak juga. Pas lihat kripto juga wah hijau-hijau, semangat lah hari ini, bangun pagi, hari Kamis yang indah lah ya. Enak dilihat lah market. Sebelum kita bahas event ini, kita lihat dulu market sekarang. Saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 23 billion, naik 3%-an market cap ya. Volume juga naik 27%, volume transaksi udah di 130,7 billion. Nah bagusnya itu, mantapnya yang kita tunggu BTC DOM-nya kemarin 60,4 kan, ini udah agak drop, udah tadi sempet pagi dia 59,8, ini sekarang 59,9, tapi masih oke ya. Ya penting gitu, kita harapkan ya Ethereum agak naik. Nah BNB-nya juga naik lumayan, makanya altcoin juga lebih perform lah, terutama karena BNB ya. Good news, BNB begitu ini kelar, udah damai dia sama SEC. Nah ini satu news positif yang langsung BNB mantul tuh ya, mantul. Nah beberapa koin yang di ekosistem BNB juga mantul lumayan, terutama DEX-nya ya, Pancake sama DEX apa lagi itu, saya lihat ada 2-3 DEX-nya, exchange-nya yang hijau lumayan gitu, terutama Cake ya. Nah jadi ramai lagi transaksi koin yang buat positif itu, altcoin
bisa agak ini BTC DOM turun karena altcoin pada mulai hijau di jalurnya BNB nih koin-koinnya. Jadi itu yang mendukung juga buat dominance turun gitu. Dan Ethereum juga lumayan, ada hampir 6% dia naik ya dalam 24 jam ini. Yaitu posisi ETH ini BTC di sekarang saya buat video di 97.455, agak drop dikit dari daily-nya nutup tadi ya. Ethereum oke di 2.741 ya. XRP $2.48. Nah, BNB nih 716 lumayan dia ya. Mantul balik sekitar 15%-an dia. Nah, lumayan lah beberapa koin Sui ada naik 10% juga. Aduh ton, kok kamu yang lemot ton? Ayo naik balik, saya masih ada sisa barang nih ton. Ton, kok lemot sih? Ton tanggal berapa dia ada event saya lupa. Move lumayan, movement ya, move balik ini. Ya mudah-mudahan dia sorong ya. Masih ada sisa setengah juga move. Saya kemarin TP setengah, ini masih ada setengah. Ini move hari ini ada event loh ya. Move juga ada di BSC ya, di Binance ya. Move ini mudah-mudahan loh. Hari ini dia tanggal 13 dia ada community call ya. Ada event community call untuk movement. Terus tanggal 18 nanti dia ada ikut ini Hong Kong, event di Hong Kong kalau nggak salah juga eventnya lumayan itu Web3 sama AI kalau nggak salah, event di Hong Kong itu ya. Beberapa ini ada ngikut, siapa tahu malam ini movement dia juga di ini nih ada di BSC juga di Binance nih, siapa tahu tambah hijau kan. Mana tahu masih ada sisa setengah ini, masih bisa dia malam ini nendang ke 60 sen up ya kan ya, lihatlah mudah-mudahan lah ya. Itu movement lumayan juga mantul balik. Kemarin habis saya TP setengah sempet lihat dia drop sempet ini, aduh ini kayaknya pancake swap naiknya kenceng nih ya. Banyak yang swap coin di situ. Lihat good news dari Binance, mereka udah pada serok koin ini ya di DEX-nya, di cake. Pasti ya sasarannya biasanya mereka ngambil koin-koin, kalau di DEX ya koin-koin micin seringnya ya, atau meme coin. Nah kalian boleh pantau tuh meme coin, mungkin untuk beberapa hari ke depan meme coin di BSC bisa aja perform gitu ya, agak mungkin bisa aja agak hijau, naik lumayan dia DEX-nya di BNB. Nah kalau kita lihat ini event semalam, itu semalam saya udah bilang itu si P itu saya ngerasa ini bisa aja trap jebakan dia punya forecast itu. Saya udah curiga karena saya nelpon teman, gimana kondisi inflasi. Temen saya ngedumel, dia bilang apa pada naik semua, inflasi naik lagi. Memang udah terpikirkan inflasi akan naik ya kan, begitu waktu Fed cut rate ya kan, cut rate pertama itu nanti efeknya apa, inflasi akan naik lagi gitu. Jadi banyak yang nggak paham secara kerja sistem ekonomi ini, yang nggak ngerti, ini gara-gara Trump tarif ini, belum, tarifnya belum ngefek gitu, belum. Ini inflasi naik itu efek dari cut rate. Cut rate yang dilakukan di akhir tahun di 2024 itu, yang 2 kali cut, sebelumnya 50 basis point, terakhir Desember 02, efek dari cut rate itu inflasi naik balik. Itu bukan Trump. Jadi ada yang nggak ngerti, kadang kita bahas dia pikir
agung-agungkan Trump, bukan agungkan Trump. Ini kita ngomong ini keadaan ini dan kita cerita apa yang terjadi di sana sekarang, pertempuran antara member-member Partai Biru yang juga member Deep State yang ada koneksi sama globalis cabal dengan pertempuran kebijakan pemerintah sekarang yang in charge, yaitu Trump dengan Elon Musk itu. Jadi kadang ada juga orang Indonesia koplak juga dia komen, jangan agung-agungkan Trump. Siapa yang agungkan Trump? Ini kita cerita kondisi ini. Tapi kalau saya citizen Amerika, saya akan pro ke Trump. Kenapa? Saya mau, misalnya saya sebagai warga negara, saya bayar pajak, saya harus tahu dong pajak saya kemanakan. Terus terbuka sekarang, kebuka, wah pajaknya banyak digunakan hal yang nggak benar, pasti gedek kan. Nah itu, bukan kita pro dia gitu. Nah semalam itu, wah kalau kita lihat dia punya, udah perkirakan, justru CPI naik, core-nya ya kan, yang naik dikit, sebelumnya 0,2 diperkirakan justru 0,4. Nah yang core CPI yes over yes-nya yang ditulis turun forecast enggak, di atas dari previousnya 3,2, bukan seperti di forecast 3,1 gitu. Nah CPI index juga naiknya lumayan ya kan. Jadi itu langsung market semalam itu, banting langsung, begitu keluar CPI langsung dibanting. Sau juga ini, karena kemarin saya nggak trade kripto, saya pantau sau saya, begitu keluar langsung blup. Waduh, langsung minus 37 dolaran dia itu. Langsung kena tenang, udah saya lihat, saya pantau jaga, pas lihat dia mulai mau mantul lagi ya kan, langsung saya ambil long balik, dapat juga lumayan lah. Nah kalau hari ini saya nggak masuk, saya ragu gitu ya. Udah boleh lah hari ini nggak kejar, lihat dulu ya. Di kondisi begini saya hari ini nggak. Dan untuk event, hold on, agak stuck lagi. Ini belakangan laptop saya kalau saya buka websitenya investing ini sering ngadat ini. Bukan network saya, entah kenapa. Sering ngadat kalau saya buka investing.com ini, kadang lelet. Nah Kamis ini lumayan ada event ini, nanti market di Europe, sebelum itu GDP ya. Terus Jerman CPI, EU Economic Forecast. Kita lihat market Amrik lah misalnya malam ini kan. Malam ini dia ada, biasa hari Kamis, data gembel, initial jobless claim, forecastnya masih turun ya, itu seharusnya turun sih. Nah PPI-nya kita lihat malam ini bagaimana. PPI month over month-nya kalau dilihat dari ininya ada kenaikan, sebelumnya 0,2% ya, ini forecastnya 0,3%. Nah terus nanti lebih ininya jam 1 dia 30 years bond auction, itu tinggi sekali 4,9. Saya rasa nggak ini, harusnya drop ini. Andai kata dia punya 30 years bond auction drop, ya mungkin dolar bisa agak melemah ya. Nah kalau yang jam 1 ini itu harusnya dolar agak melemah. Nah kalau dolar agak melemah itu ya mudah-mudahan lah BTC hijau ya,
Sau juga masih bisa hijau kalau begitu kita lihat. Cuma nanti bisa aja volatile di jam-jam ini lagi gitu. Dari mulai market Europe buka nanti ya, dengan terus data gembel sama PPI jam 8.30 mungkin di waktu itu. Ini saya tunggu lagi, saya belum masuk. Andai kata nanti jam 8.30 dia bisa agak merah, mungkin saya coba long lagi nih. Andai kata ada momen ya. Lihat sih, tapi nggak hari ini nggak nafsu kejar sih. Kalau kemarin saya yakin sekali dia, karena saya mau ambil, karena saya yakin sekali dia drop di bawah. Kemarin kan saya ambil tuh long di 2880 gitu. Saya udah pikir akan mantul balik ke 29 seharusnya gitu. Ternyata ngedrop dulu volatile. Ya agak apa, kena tendang, saya masuk lagi, akhirnya ambil balik semua, malah lumayan dapatnya belemak juga ya. Nah lihatlah malam ini mungkin bisa aja masih agak volatile sih ya, atau dia rada sideways semalam. Kalau 2 hari ini dia volatile loh, semalam yang volatilenya lumayan sekali. Jadi siapa tahu bandar udah agak cukup makan ya. Malam ini mungkin ya nggak gimana, sideways bisa juga gitu. Tapi andai kata dia agak merah, nanti di jam 8.30 waktu New York Time, andai kata keluar data gembel sama PPI, andai kata dia rada merah, ya mungkin saya coba ambil long. Karena saya lihat di jam satunya itu bond 30 years di 4,9% udah tinggi sekali itu. Harusnya turun dia. Dia kalau turun, bondnya drop, ya dolar juga harusnya agak drop gitu. Ya, dolar posisi saya buat video sekarang di 107,5 gitu. Kemarin juga rada merah tipis juga dia, dolar melemah ya. Tapi ya seharusnya market agak baikan sih ya. Harusnya market agak ini dengan newsnya si Trump juga nelpon si Putin, ada kesepakatan untuk bahas gencatan senjata gitu, akan bertemu di Saudi Arabia. Ini yang buat market menghijau juga ya. Itu di situ kelihatan ada gencatan senjata lebih ini. Itu yang bisa juga positif ke ini. Nah, juga satu isu ini bisa juga malam ini gold koreksi gitu. Karena seharusnya dengan isunya Trump lakukan gencatan senjata ya, harusnya tadi nutup juga udah agak ini, tapi dia nggak drop, masih dia naik, nutup hijau di 2904. Ya kadang reaksinya begitu, kadang market newsnya ini next day-nya baru reaksi gitu untuk South. Kadang sering begitu. Jadi satu hal juga, maka saya agak ragu South ini hari ini. Saya kalau lihat dari bondnya mau ini, tapi kalau dia agak drop ya lihatlah. Seharusnya kalau satu isu dari Trump ada kesepakatan gencatan senjata ya untuk Rusia Ukraine, harusnya juga South harusnya agak koreksi sih itu. Jadi ya kita lihatlah. Kalau hari ini nggak trade South, justru hari ini saya kalau mau ini trade mungkin hari ini di kripto sih ya, kelihatan lebih bisa positif di kripto hari ini. Kalau pengen ngelong ya, kalau mau long itu bisa nih di kripto. Beberapa koin itu, dan hari ini tanggal 13 malam Valentine kan, banyak yang happy lah ya dengan market dihijaukan, ada dana ya kan. Apalagi nanti malam lebih hijau lagi kalau dihijaukan ya kan, lebih mantap lagi gitu.
Kalau yang pengen ngelong saya lihat itu ICP bisa, masih bisa. ICP baru naik 4%-an di $7.34 ya. Itu kayaknya masih bisa naik dikit lagi ya. Terus Arbitrum ini masih bisa naik lagi ARB. Bisa di long. Ini saya buat video posisi di 50 sen. Itu mungkin masih bisa naik dikit lagi. Ini 8%an dia naik, itu harusnya bisa belasan persen Arbitrum ya. Jadi kalau mau yang scalping long itu boleh dipantau Arbitrum ya. Itu juga boleh. Move juga sebenarnya masih bisa ini ya, tapi masih agak ini dia naik turun belum stabil. Kalau saya ada barang setengah swing, saya belum saya TP habis. Saya sih harap ya malam ini masih bisa lebih lagi dia move-nya ya. Kalau bisa tembus balik di atas 60 sen. Terus apa satu lagi, Sen satu lagi juga boleh kalian pantau kalau pengen scalping long ya. Ini saya buat video posisi di 40 sen ya. Tapi saya lebih yakin Arbitrum sih. Arbitrum kayaknya bisa di atas 50 something sen ini. Masih mau dia. Ini baru sekitar 8% dia naik ya. Seharusnya bisa malam bisa sampai belasan lah. Kalau bisa 20% sih. Tapi at least belasan. Siapa tahu masih bisa naik dikit lagi. 8% bisa sampai 15%. Masih mungkin gitu. Ya. Jadi itu sih pembahasan video di hari Kamis ini, malam Jumat ya. Semoga malam ini lebih hijau lagi ya. Hijaunya kalau bisa BTC DOM-nya lebih drop lagi. Ini 59,9, kalau bisa drop lagi 59,6, lebih mantap lagi lihat altcoin ya. Itu aja kita harap. Nah, kalau untuk saat ini kelihatan sih kalau kalian mau scalping ya jalur-jalur BNB dulu nih kayaknya, karena positif good newsnya di situ dia. Oke, salam Siario dari Tokyo. Malam Jumat, lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.